Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan membahas IPS kelas 6 dari buku ESPS halaman 93 sampai 95 yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita lihat soal pertama. Latar belakang didirikan ASEAN adalah titik-titik. A. Persamaan sumber daya alam yang dimiliki. B. Berkembangnya sistem perdagangan modern. C. Adanya perselisihan antar negara-negara anggota. Atau D. Persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah bangsa Barat. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Adanya perselisihan antar negara-negara anggota. Nah, kenapa tidak D? Karena di sini persamaan nasib ini harus ada kecualinya ya, kecuali di negara Thailand, karena satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah bangsa Barat adalah negara Thailand. Nah, yang C ini melatar belakangi didirikan ASEAN karena perselisihan ini membuat harus dibentuknya organisasi yang bisa mempersatukan negara-negara anggota ASEAN. Oke, kita lihat pertanyaan kedua. Perhatikan gambar. Nah, tokoh di atas adalah wakil Indonesia saat penandatangan deklarasi Bangkok yang bernama. Nah, yang tepat adalah Adam Malik ya. Nah, kita masih ingat Indonesia Adam Malik, Filipina Narcissus Ramos, Singapura S. Raja Ratna, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand Tanat Ahmad. Lanjut di pertanyaan ketiga. Perhatikan gambar. Ini letak ASEAN. Ditunjuk negara Kamboja. Nah, negara yang ditunjuk pada peta tersebut menjadi anggota ASEAN yang keberapa? Nah, ingat, posisi 1 sampai 5 adalah negara pendiri, gitu ya. Nah, kita lihat ya, jawabannya adalah ke-10 ke terakhir ya, Kamboja. Pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, negara pendiri, disusul Brunei, kemudian Vietnam, baru Laos, Myanmar, dan terakhir Kamboja yang nomor 10. Jawabannya D. Nomor 4. Pembentukan ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi. Jawabannya adalah Bangkok. Jawabannya B. Nomor 5. Tujuan ditetapkan AFTA. AFTA singkatan dari apa, anak-anak? ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Berarti dia tujuannya adalah untuk apakah A. Mencegah penyebaran terorisme di kawasan ASEAN, B. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, atau C. Menjadikan kawasan ASEAN bebas nuklir, atau D. Melestarikan budaya negara ASEAN. Jawabannya tepat adalah yang B. Lanjut nomor 6. Negara yang terletak di Asia Tenggara dan tidak pernah dijajah oleh bangsa lain adalah negara Thailand. Nomor 7. Nama Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2018 sampai periode 2022 yang terakhir ini adalah Lim Chok Haya. Nah, dia adalah Sekretaris Jenderal dari negara Brunei Darussalam. Nomor 8. Proyek pabrik diesel ASEAN terdapat di negara Singapura. D. Ya, sekarang kita lihat nomor 9 ya, sudah ada ini. Manfaat kegiatan pada gambar di atas ini SEA Games ya, sudah saya jawab. Jawabannya adalah meningkatkan keakraban melalui kegiatan olahraga SEA Games. Nah, ini nomor 10. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Nah, penangkapan bersama bandar narkoba, atau B. Pementasan budaya pada perayaan ulang tahun, atau C. Penetapan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir, atau D. Penyelenggaraan ASEAN pada para games untuk atlet difabel. Nah, kira-kira yang mana anak-anak yang masuk dalam bidang sosial? Jawabannya yang tepat adalah yang A, yaitu penangkapan bersama bandar narkoba yang beroperasi di Asia Tenggara, karena ini berhubungan dengan masalah sosial ya. Gitu. Kalau pementasan budaya, bidang budaya. Kalau Asia bebas nuklir ini bidang politik gitu ya, keamanan. Kemudian yang D, para games itu bidang olahraga. Nah, selain
di bidang sosial, selain penangkapan bandar narkoba itu juga mencangkup kegiatan memberi bantuan kepada penduduk di ASEAN yang mengalami bencana, itu masuk bidang sosial. Nah, kita lihat di nomor 11 ya. Contoh kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, kita masuk di bidang politik. Apakah A. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, atau B. Perjanjian kawasan perdagangan bebas, atau C. Kerajinan negara-negara ASEAN, atau di pertukaran pelajar. Kalau politik berarti yang masuk adalah yang A. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Nah, nomor 12 kita lihat peta. Ada peta letak-letak negara ASEAN. Salah satu negara pendiri ASEAN ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, kita ingat-ingat dulu pendiri ASEAN itu ada 5, yaitu negara Indonesia. Kemudian ada Indonesia, ini tidak ada yang menunjuk ya, artinya di sini Indonesia. Ada Malaysia, ini tidak ditunjuk. Ada Singapura tidak ditunjuk. Ada Filipina tidak ditunjuk. Nah, sekarang tinggal Thailand. Thailand ada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat. Nah, yang nomor 1 ini ada Myanmar. Myanmar itu bukan pendiri. Kemudian nomor 3 yang tidak punya garis pantai itu Laos, itu bukan. Ya, ini nomor 2. Ya, ini Vietnam, itu bukan negara pendiri. Berarti Thailand ada di nomor 4. Ya, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 13, manfaat pengembangan kota pintar atau smart city ASEAN adalah, jawabannya adalah C. Meningkatkan penguasaan teknologi, karena ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang ada di bidang teknologi. Nomor 14, kegiatan olahraga antar negara ASEAN disebut ya SEA Games. Nomor 15, Sekretaris Jenderal ASEAN yang kelima berasal dari negara Singapura. Namanya Chan Kai-yew, dari Singapura periode 1982 sampai 1984. Lanjut. Nah, kita lanjutkan ya. Yang B nomor 1, kantor sekretariat ASEAN terdapat di kota Jakarta, yaitu tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Kemudian nomor 2, wakil Malaysia yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah Tun Abdul Razak. Nomor 3, ASEAN didirikan di negara Thailand, nah, di Bangkok ya. Kemudian nomor 4, Sekretaris Jenderal ASEAN yang kedua berasal dari negara Indonesia. Nomor 5, negara yang paling terakhir bergabung dengan ASEAN adalah Kamboja. Nah, lanjut. Nomor 6, pabrik Abu Soda ASEAN dibangun di negara Thailand. Kemudian nomor 7, peran Indonesia dalam KTT atau konferensi tingkat tinggi yang pertama ASEAN adalah sebagai tuan rumah atau penyelenggara, dilaksanakan di Bali pertama kali ya. Kemudian nomor 8, pesta olahraga ASEAN untuk para atlet difabel disebut ASEAN Para Games. Nomor 9, IRI didirikan ASEAN untuk mengembangkan teknologi di bidang pertanian. 10, jumlah anggota ASEAN pada tahun 2017 adalah 10 anggota, karena pada tahun 2018 itu Timor Leste belum juga masuk sebagai anggota ASEAN, jadi masih tetap 10. Nah, yang C, tuliskan 2 tujuan dibentuknya ASEAN. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara juga. Soal kedua, tuliskan 3 peran Indonesia dalam ASEAN. Apa saja perannya? Yang pertama, yang jelas sebagai negara pemrakarsa. Nomor 2, sebagai tuan rumah SEA Games, ya kan, udah beberapa kali sebagai tuan rumah. Nomor 3, sebagai tuan rumah KTT ASEAN yang pertama, dilaksanakan di Bali, gitu ya anak-anak. Lanjut nomor 3, negara-negara ASEAN mengadakan kerjasama di bidang ekonomi, salah satunya dengan mendirikan proyek industri bersama. Tuliskan 3 nama industri beserta lokasinya. Nah, kita lihat yang pertama ada pabrik pupuk Sriwijaya atau sering disebut Pusri di Palembang. Kedua, pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Yang ketiga, pabrik mesin diesel di Singapura. Yang keempat, pabrik Abu Soda di Thailand. Nomor 4, negara ASEAN menjalin kerjasama di berbagai bidang, antara lain pendidikan dan teknologi. Pertanyaan pertama, jelaskan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan serta manfaatnya. Yang B, jelaskan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi.
beserta manfaatnya. Nah, yang di bidang pendidikan, kerjasamanya adalah melakukan pertukaran pelajar, kemudian melakukan penyetaraan ijazah di negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, kemudian yang ketiga membentuk kelompok peneliti antar negara. Kalau di bidang teknologi itu kerjasamanya adalah mengembangkan teknologi pasca panen antar negara, kemudian membangun jaringan kota cerdas ASEAN. Nah, kemudian apa sih manfaatnya kerjasama tersebut? Kalau yang di bidang pendidikan, manfaatnya adalah jelas meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara anggota. Jadi ketika pendidikannya itu bagus, maka SDM-nya juga akan bagus. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh negara-negara anggota. Kemudian kalau di bidang teknologi, manfaatnya adalah meningkatkan penguasaan teknologi negara anggota serta memudahkan kegiatan masyarakat. Kenapa? Karena teknologi itu kan pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan kegiatan masyarakat itu sendiri. Begitu ya anak-anakku semuanya. Ustazah sudah membahas dari poin A, B, dan C yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Silakan kalian pelajari. Yang masih salah silakan dibetulkan, dipelajari kembali. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya pada mata pelajaran IPS bersama Ustazah Latifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.